planning, kemudian tahapan penyusunannya setelah scenario planning Indonesia sampai tahun 2020, kemudian direvisi mungkin dengan mempertimbangkan COVID-19, termasuk driving force-nya yaitu government capacity dan integrations. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bahan diskusi kita. Untuk pembicara kedua, marilah kita simak materi dari Bapak Ono Purwo yang akan menjelaskan antara lain tentang transformasi digital, tren transformasi digital di Indonesia, kunci keberhasilan serta kebijakan-kebijakan terkait. Kepada Pak Ono, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Beni atas kesempatannya, teman-teman semua, pimpinan BPK, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung share aja layarnya. Saya akan coba cepat karena waktunya 15 menit, kalau nggak saya dimarahin Bu Ella ini urusannya. Ya lah, kok nggak mau? Oh, nggak mau dia. Ya udah, kepaksa kayak gini aja. Saya akan fokus ke beberapa hal, terutama masalah transformasi digital, urusannya dengan COVID. Kemudian tiga lagi lebih ke arah tren teknologinya. Pola berpikir saya di kepala saya, di belakang kepala saya, sebenarnya saya lebih banyak berpikir masalah merah putih, masalah kedaulatan, masalah kemampuan kita berdikari mandiri, supaya bisa ngurangin inilah apa sih namanya, utang dan sebagainya lah, kira-kira gitu. Sekarang kita akan masuk masalah COVID-nya dulu, transformasi digital. Dan ini udah didengungkan sama Pak Jokowi juga. Ada tiga hal sebetulnya yang terjadi. Ada proses konvensional yang sangat manual dan terkait ruang dan waktu. Kemudian masalah yang terjadi adalah yang sekarang terjadi kebanyakan adalah proses konvensional itu didigitalisasi. Jadi file-file segala macam dimasukkan dalam bentuk digital, tapi konsekuensinya masih terikat ruang dan waktu. Contoh paling sederhana adalah absen. Kita masih sangat tergantung sama absen. Kalau kita bisa loncat ke transformasi digital, akan terjadi proses dan perubahan di struktur organisasi sih sebenarnya, dan sebenarnya ruang dan waktu jadi tidak diikat lagi sih sebenarnya. Contoh paling sederhana bisa kita lihat di sini, pendidikan. Di dunia konvensional ada absen, orientasi masih presence, belajar di kelas sinkronus, jadi guru dan murid bersamaan. Sorry ini makanya pendidikan ya, biar kita semua satu inilah, satu bahasa. Dan biasanya kalau ujian ditentukan tanggal dan jamnya. Konsekuensinya di proses digitalisasi yang terjadi hari ini adalah proses belajarnya masih ada absen, presence masih penting, Google Classroom masih sinkron, ujiannya online ditentukan tanggal dan jam, akibatnya servernya overload gitu. Dan ini banyak sekali sekolah komplain server overload karena dihajar pada waktu yang bersamaan. Kalau kita bisa melakukan transformasi digital, sebetulnya absen tidak penting lagi sih. Orientasinya pada hasil atau output. Belajarnya tidak perlu sinkron, bisa asinkron lewat chat, Twitter atau YouTube. Ujiannya online bisa kapan saja, di mana saja, dan remedial juga hilang. Dan itu yang kami di kampus, saya di kampus mengerjakan hari ini. Jadi teman mahasiswa saya boleh ujian kapan saja, berkali-kali, dan hasilnya seluruh mahasiswa saya A semua nilainya. Yang komplain nanti administrasi akademis, Pak Ono kok nilainya A semua, ya suka-suka gue yang dosen ya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat real yang terjadi di lapangan dengan kondisi pandemik yang sekarang ini. Kalau dari sisi IT, dari sisi internet, infrastruktur dan sebagainya, sebenarnya dari dulu rakyat mintanya nggak macam-macam sih. Satu, internet cepat, internet murah tersedia di mana-mana. Kenyataan hidupnya tidak seperti itu, internet terbatas. Saya akan kasih lihat kondisinya dari analisa dengan OpenSignal, ini free, OpenSignal aplikasi free di handphone, bisa kita lihat. Terus sharing akses internet dilarang oleh Undang-Undang Telekomunikasi, jadi itu jadi masalah besar. Padahal hari ini bangsa ini jadi contoh dunia sih sebenarnya, karena kita punya 60.000 RT RW desa yang masuk ke internet, swadaya masyarakat, dan akibatnya teman-teman di International Telecommunication Union atau IUTU melakukan riset dan menggait Indonesia sebagai contoh utamanya untuk itu, dunia levelnya. Dan kita contoh nih, keren banget sih sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi OpenSignal. Ini kalau Anda, Bapak Ibu semua bisa download di handphone Anda masing-masing, dan kita bisa lihat dengan langsung kondisi sinyal Republik Indonesia. Di Sumatera banyak yang kosong, yang hijau ada sinyal, yang bukan hijau kosong, yang biru laut jelas ya. Nah ini Kalimantan kosong, Jawa kayaknya hijau, tapi kalau kita zoom in ke selatan Jawa parah. Sulawesi kosong juga, Maluku parah,
Irian, Irian lagi, Papua parah banget. Dan kemarin Dinas Pendidikan di Papua sempat komplain di webinar 2/3 kabupaten kota di Papua nggak ada sinyal. Akibatnya kita susah banget untuk melakukan transformasi digital, belajar online segala macam susah. Padahal Pak Mas Menteri ngasihnya pulsa ya, dana buat pulsa. Nggak ada sinyal, pulsa jadi percuma juga orang nggak ada sinyal. Jadi nggak berjalan itu semua. Oke. Saya turun ke bawah lagi. Ini kok nggak bisa turun. Oke. Sekarang kita masuk ke, iyalah, tren. Oke. Tren kedepannya sebetulnya nilai yang konstan tidak berubah adalah value kejujuran profesionalisme tidak berubah sih sebenarnya. Cuma di dunia infrastruktur IT segala macam sangat berubah sekali karena kita harus agile, harus bisa adaptif terhadap perkembangan yang ada, sangat dynamic. Cuman masalah yang paling besar adalah investasi biasanya jadi risk, jadi risiko besar. Kalau sangat agile, invest jadi mahal, jadi berbahaya banget. Akibat dari situ solusinya adalah sewa. Nah, ini jadi masalah besar sih sebenarnya di pengadaan barang. Karena kebanyakan pengadaannya kan seringnya pengadaan barang, bukan sewa barang. Nah, ini jadi masalah nih di aturan ini sebenarnya. Dan yang lain adalah kunci utama keberhasilan ini semua adalah manusia, sih, SDM. Dan ini kita kurang sekali investasi manusia. Saya sering diajak ke teman-teman di Mabes segala macam, ngeri banget SDM-nya dan solusinya biasanya para pimpinan adalah beli alat yang bagus. Nanti dia komplainnya ke saya, no, kan saya sudah beli alat yang bagus kok nggak bisa jalan ya? Ya gimana Pak, SDM-nya kagak di OPN ya berabe lah. Nah kalau kita lihat proses yang terjadi secara umum kira-kira ini, dan ini terjadi baik di BPK, saya lihat tadi di BPK ada big data dan sebagainya juga, ternyata Pak siapa Pius apa segala macam itu ada big data di Bank Indonesia, di bank-bank, di KL, di swasta apalagi. Ini proses ini yang terjadi. Jadi intinya sederhana aja, ada bagian yang sensor artinya mengambil ini ya, mengambil data dari masyarakat. Ada bagian yang kalau di dunia hardware namanya Internet of Things. Kalau di BPK barangkali kita ngambil data-data laporan dari yang ada di lapangan, kemudian semua dimasukin ke database server bentuknya elektronik. Mudah-mudahan bentuknya elektronik karena banyak mindset yang ada di pemerintahan hari ini bentuknya print out dan kadang-kadang bisa berbal-bal, berrim-rim itu laporannya, dan ini jadi masalah kalau bentuknya print out. Kalau bisa elektronik lebih gampang. Nah, ini proses ini yang masih kosong banget hari ini adalah teman-teman data science, data analytic. Dari yang elektronik tadi menggunakan AI, machine learning, deep learning itu dianalisa oleh diproses sama teman-teman data analisis, dan kita melakukan perdukunan, forecasting, prediction, classification. Tadi kalau Pak Daniel barangkali ini agak-agak di luar. Ini saya alirannya aliran dukun, tapi dukunnya kita melihat data sih, lihat data. Jadi kita bisa melihat karena datanya banyak banget, kita susah buat kalau melakukan oleh manusia. Kita minta mesin yang melakukan analisa dan kita bisa melakukan klasifikasi dan akhirnya kita bisa forecasting yang sebenarnya isinya regresi linier aja dari data yang ada, dan ini dimasukkan pada presiden, direktur, manajer, CEO, CIO dan sebagainya di perusahaan-perusahaan startup segala macam. Kalau dari sisi kepemerintahan barangkali nanti kita bisa ngelihat program pemerintah yang cocok buat masyarakat. Kira-kira kayak gitu ya. Cuman kalau di yang real di lapangan hari ini teman-teman CIO sangat butuh ini semua karena mereka harus mengatur customer journey supaya lebih berkesan dan membuat orang nempel pada startup mereka. Jadi ini sangat dipakai, siklus ini sangat dipakai sekali. Cuman yang jadi masalah besar, data science ini, data analik SDM seperti ini langka di Republik ini. Ya mungkin kalau levelnya bank seperti Bank Indonesia atau apa segala macam sih nggak masalah ya, karena duitnya banyak. Kalau kita di lapangan bermasalah. Saya kemarin sama teman-teman di LKPP yang megang LPSC, mereka teriak, Pak Ono, kita nyari 3 orang data science nggak nemu Pak. Jadi mereka nggak bisa nemuin ini orang ini karena struktur kurikulum, dosen segala macam yang punya jam terbang di lapangan untuk urusan data science, data analitik ini jarang banget sih. Jadi ini kita masalah besar. Jadi kita harus ngerubah kurikulum kita sih sebenarnya. Saya udah mulai ngerubah kurikulum saya di kampus supaya semua jurusan kalau bisa mulai dimasukin data science. Intinya sebenarnya sederhana aja sih, ngerubah statistik jadi data science sih sebenarnya kayak gitu. Cuman ini ada kemampuan tambahan dari dunia statistik biasa. Jadi kemampuan untuk melakukan regresi dan sebagainya harus dimasukin ke situ. Oke. Dari sisi infrastruktur trennya adalah sewa.
investasi berkurang. Jadi contohnya ada banyak cloud, ada cloud as infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, ada edge computing. Ini contoh yang realnya kita bisa nyewa sampai 90.000 rupiah per bulan, tapi cuma satu core 1 giga ya. Bisa sampai beberapa juta rupiah kalau kita naikkan core-nya. Saya juga bekerja sama Asosiasi AI Indonesia sudah terbentuk. Jadi kita mulai bikin buku-buku supaya hal ini mulai bisa ilmu-ilmu seperti ini bisa disebarkan ke masyarakat supaya kita bisa mengatasi itu semua, kekurangan SDM ya terutama. Nah, kalau kita lihat real di lapangannya, paling gampang saya biasanya ngasih contohnya Google Map. Contoh sederhana Google Map. Ini kelihatannya peta doang, padahal di sini isinya data science. Contoh paling sederhana aja, ini kelihatan ada warna merah, itu macet. Gimana caranya Google tahu itu macet? Bagaimana Google melakukan prediksi? Dan itu semua data science banget. Dan ini juga dilakukan di toko-toko online ya. Mereka pakai ini buat bikin iklan dan sebagainya. Jadi data science itu jadi utama banget karena itu yang kita bisa lihat ke depan seperti apa, gitu ya. Dan kalau kita tahu ilmunya sih sebenarnya gratis, semua bisa gratis loh, open source semua gratis, gila itu sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi aplikasinya, programmingnya sekarang mulai berbentuk block programming, jadi gampang banget. Tapi isu yang paling block programming, terus kita butuh SDM untuk data analytics ya. Cuman isu paling besarnya nanti akan muncul adalah PDP, Privacy Data Protection-nya jadi besar banget. Dan di Indonesia teman-teman DPR segala macam sedang bikin undang-undang untuk PDP ini. Dan ini kita kekurangan orang PDP juga, cyber security dan sebagainya kurang banget. Jadi kita masalah lagi di sini. Jadi kemarin teman-teman nyari orang PDP nggak nemu Pak. Orang hukum padahal itu bukan orang IT loh, itu orang hukum nggak ada, nggak banyak. Ini contoh programmingnya kayak gini sederhana banget, jadi kita gampang banget sih sebenarnya kalau mau belajar namanya data science. Ini softwarenya namanya Orange, free, open source. Kita bisa programming, kita bisa analisa misclassification, segala macam, bisa analisanya gampang banget. Dan programmingnya hanya klik, drag, sambung, jadi, beres. Oke. Visualisasinya juga gampang banget, bagus banget hasilnya. Nah, konsekuensi dari ini semua adalah data protection sama privacy. Karena dasar dari ini semua adalah kita melakukan mata-mata, kita melakukan sensor, kita melakukan narik data yang ada di masyarakat. Contoh paling sederhana adalah, ini. Paling gampang inilah, masuk Google, masukin kata kunci IKTP, klik image, keluar seperti ini. Parah. Jadi privacy kita kebuka banget sih. Dan ini kita harus ajarin orang-orang bagaimana supaya menutup privacy mereka. Kalau mau lebih parah lagi, kita bisa masuk ke Play Store di Android, di handphone Anda masing-masing. Ketik aja IKTP. Aplikasi buat ngecek IKTP banyak banget di Play Store. Privacy kita nggak ada sih sebenarnya. Asli. Yang lebih parah lagi, coba aja masuk ke Google Map. Ini adalah pangkalan Angkatan Laut di Surabaya. Ini adalah pangkalan pesawat tempur kita di Madiun. Ini adalah pangkalan di Halim Perdana Kusuma. Terbuka semua. Ya terserah kita sih. Ini jadi privacy masalah besar. Oke, lepas dari itu semua, intinya adalah agile, sewa, SDM. Kunci utamanya adalah manusia, ini SDM sih sebenarnya itu kunci utamanya. Dan ini adalah poin yang ingin saya sampaikan. Visi utamanya kalau bisa adalah mandiri, berdikari, berdaulat, karena ini yang membuat kita bisa survive. Selama ini, minta maaf ya, pola berpikir kita adalah barangnya ada dari vendor manapun, akibatnya kita jadi konsumen. Kita tidak membangun bangsa ini. SDM, ubah mindset kurikulum. Masalahnya kondisi mahasiswa teknik kita hanya 9% dari total mahasiswa. Total sarjana kita ada 600.000, tekniknya sekitar 90 ribuan. Padahal Presiden berharap ada X juta digital talent. Nggak mungkin. Dengan kondisi seperti ini nggak mungkin sih sebenarnya. Jadi kita harus merubah drastis pendidikan kita. Isu lain yang harus kita angkat adalah masalah undang-undang PDP, SDM buat data science dan cyber security. Dan kalau bisa kita harus bisa membuat itu semua sendiri. Software nggak mahal sih, bisa kita buat sendiri. Cuman harus mengubah mindset pengadaan dan mindset bahwa organik, ASN hanya operator. Kita harus pro developer dan pro lokal. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan waktu saya udah berkurang banyak mengkompensasi Pak Daniel tadi. Ini semua akan saya posting di Twitter, URL-URL-nya. Mudah-mudahan bisa memberi Anda kesempatan buat download dan sebagainya. Sebenarnya sudah saya posting juga ke Pak Budiman untuk disebarkan pada Anda. Tapi nanti saya akan posting di chatting. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Beni. Silakan Pak Beni.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ono atas paparannya yang semakin memperkaya wawasan kita tentang transformasi digital. Beberapa hal menarik tadi dari paparan